Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Budaisme. Episode kali ini berjudul Pagoda Part 2. Sebelum cerita berlanjut, yuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng, biar kalian gak ketinggalan info Budaisme. Hampiri zona nyaman, rilekskan diri, dan biarkan narasi kami menemani perjalanan Anda. Mari kita mengetahui bersama. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas sejarah pagoda. Bagaimana pagoda pertama kali muncul di Tiongkok dan akhirnya menyebar ke negara lain. Namun, bagaimana dengan pagoda di negara lain? Apakah mereka memiliki fungsi yang sama? Dan mengapa pagoda di tiap negara berbeda dengan satu sama lain? Bahkan, Jepang dan Tiongkok yang berdekatan mempunyai beberapa perbedaan dalam desain pagodanya. Perbedaan ini ditimbulkan oleh budaya, cuaca, dan bagaimana mereka menginterpretasikan pagoda di masing-masing negara. Sehingga, tiap pagoda memiliki keunikannya masing-masing. Pagoda di Jepang yang biasa dipanggil To terinspirasi dari pagoda di Tiongkok yang memiliki fungsi yang sama dengan pagoda di Tiongkok, yakni sebagai tempat untuk menyimpan relik suci maupun peninggalan suci lainnya. Karena lingkungan alam di Jepang dipenuhi dengan gunung berapi, gempa bumi, dan badai, sehingga pagoda-pagoda di Jepang dibuat dari kayu dan mudah dibuat serta tahan gempa bumi. Sedangkan pagoda di Tiongkok terbuat dari batu bata maupun batu. Lalu, atap pagoda Jepang lebih terjal dibandingkan pagoda Tiongkok. Salah satunya pagoda Goju-no-to atau pagoda 5 lantai di Jepang apabila dibandingkan dengan pagoda Ryuhe di Tiongkok, terlihat atapnya lebih terjal. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh iklim muson maritim Jepang. Iklim ini membuat musim panas yang lembab, hujan dan badai salju di musim dingin. Perbedaan iklim ini membuat bentuk atap yang lebih terjal cocok dengan iklim di Jepang. Myanmar atau Burma juga merupakan salah satu negara yang terdapat pagoda dan negara yang mendapat julukan negeri pagoda karena Myanmar merupakan rumah untuk 1479 pagoda berfungsi untuk menyimpan relik suci yang berkaitan dengan Buddha dan untuk beribadah, sama halnya dengan pagoda di Jepang dan Tiongkok. Pagoda di Myanmar juga mengalami pelebaran fungsi dengan menjadi tempat atraksi turis. Meskipun pagoda di Myanmar berbagi fungsi yang sama dengan pagoda di Tiongkok maupun Jepang, pagoda di Myanmar mempunyai desain yang kontras dengan pagoda di negara lain. Pagoda di Myanmar umumnya ditemukan sebagai pusat dari candi yang dikelilingi oleh kuil tambahan dan terkadang terdapat biara di sekitar pagoda. Desain sebagian besar pagoda di Myanmar berbagi kemiripan yang sama, yakni terdapat kubah berbentuk lonceng yang melambangkan mangkuk para biksu yang digunakan untuk menerima pemberian dari umat awam Buddha. Di atas kubah, pagoda menyempit ke puncak menara tinggi yang dipopong oleh cincin konsentris yang menyerupai kelopak teratai dan menjulang ke atas yang dinamakan tunas pisang. Bagian pucuk puncak menara dihiasi oleh heti atau payung yang biasanya disepuh dan berhiaskan permata. Di bagian paling atas heti dilampaui sebuah bola yang bermakna pencerahan, pelepasan dari siklus kelahiran kembali dan pencapaian nirwana. Salah satu pagoda yang mempunyai fitur-fitur ini adalah pagoda Swedagon atau pagoda naga emas dan Swezigong pagoda. Pagoda naga emas merupakan pagoda paling suci di Myanmar karena dipercaya memiliki 8 helai rambut Buddha. Bagaimana dengan desain pagoda di Indonesia?
Sejarah pagoda di Indonesia dibangun oleh orang-orang Tiongkok yang berimigrasi ke Indonesia. Maka, pagoda-pagoda di Indonesia sebagian besar mirip dengan pagoda di Tiongkok. Keserupaan ini dapat kita lihat di pagoda Kemaro yang terletak di Pulau Kemaro, Palembang. Dan sebagaimana pagoda Awalokiteswara di Watugong, Jawa Tengah, di mana kedua pagoda ini memiliki ukiran naga dan ornamen-ornamen Tiongkok, serta keduanya tidak terbuat dari kayu. Sama halnya dengan pagoda di negara lain, pagoda di Indonesia juga berguna sebagai laksana tempat ibadah dan tempat wisata. Sekian informasi yang dapat Budaisme sampaikan. Budayana TV sangat menghargai teman-teman yang sudah subscribe dan menonton. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Apabila terdapat kelalaian dalam penyebutan dan penamaan, mari kita bertukar opini di kolom komentar. Jangan lupa bangga mengetahui bersama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.